Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Hamdi Ahmad Badarudin SPDMPD, calon guru penggerak angkatan 7 unit kerja di SMK 4 Garut. Kebetulan di samping saya adalah Pak Faisal Rahman SPD, yang mengajar di Promotif Otomotif. Pada kesempatan ini saya melakukan coaching supervisi akademik, di mana pada supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi dengan Pak Faisal. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, sebagaimana yang telah kita lakukan, saya akan melakukan coaching supervisi akademik pada proses pembelajaran yang berpraktek. Nah, pada saat ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum nanti tahap supervisi akademik. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf saya mengganggu aktivitas Bapak. Bagaimana bisa kiranya kita ngobrol sedikit? Bisa. Terima kasih sebelumnya Pak Faisal. Baik, ada beberapa yang saya lakukan di dalam pra-observasi tersebut pelaksanaan. Pertama, Pak Faisal bertemu mengajar. Untuk sekarang mengajar dasar-dasar otomotif kebetulan kelas 10 Di tingkat 10. tingkat 10. Baik Pak, yang ingin saya obrolkan hari ini, untuk pertemuan yang selanjutnya kira-kira bahasan apa yang tujuan pembelajaran yang kira-kira menjadi target Bapak? Oke, untuk bahasan selanjutnya adalah mereview tentang alat ukur mekanik, terutama alat ukur mekanik vernier caliper dan micrometer. Untuk berikutnya mungkin akan langsung diarahkan ke benda kerja. Jadi, untuk setiap kelompoknya. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah pembelajaran pada alat ukur ya. Ya. Alat ukur, di mana alat ukurnya adalah alat ukur Vernier caliper dan micrometer. Baik, kira-kira Pak, dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira target atau indikasi faktor apa yang memang menjadi pengembangan ke depan dari proses pembelajaran ini? Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri diharapkan siswa mampu menjelaskan, terutama awal itu membedakan jenis-jenis dari alat ukur, terutama alat ukur mekanik, terus bisa menjelaskan fungsi dari alat ukur mekanik itu sendiri, bisa menggunakan alat ukur mekanik, terutama dari teknis cara penggunaan sampai pembacaan, dan terakhir bisa merawat alat ukur itu sendiri. Ya. Jadi mulai dari fungsi sampai perawatan. Karena Bapak apakah ada kiranya hubungan bahwa mata pelajaran yang Bapak ajarkan ini dengan kebetulan kan sekarang itu tingkat 10 ya Pak? Ya. Kira-kira pengembangannya apakah nanti ada hubungan dengan pelajaran-pelajaran yang di tingkat selanjutnya atau bagaimana? Oh pasti ada hubungan, karena ini kan dasar-dasar otomotif, dasar itu pasti fondasi. Ya. Hubungannya minimal itu ke cara untuk mengidentifikasi kerusakan-kerusakan. Seperti halnya kalau di overhaul nanti ada pengukuran dari diameter batang kaku, diameter silinder, diameter piston dan sebagainya. Pasti itu menggunakan alat ukur. Makanya di dasar-dasar otomotif ini adalah fondasi awal untuk anak ke depan. Jadi pengembangannya memang artinya bukan hanya sebatas pembelajaran di kelas 1 ya. Jadi diharapkan berkembang sampai kelas 12 dan juga mungkin penggunaan aplikasi di setelah proses pembelajaran selesai atau pendidikan anak. Baik Pak. Nah di dalam proses pembelajaran itu sendiri kira-kira apa strategi yang digunakan di dalam proses pembelajaran atau selama pembelajaran ini apa? Kalau untuk strategi itu, karena sekarang kan kurikulum 13 itu
mengacu ke strategi berdiferensiasi ya Pak. Jadi itu mengacu ke student center di mana berdasarkan minat bakat siswa itu masing-masing. Jadi si guru itu sebagai fasilitator diutamakan itu ke student centernya itu. Jadi lebih ke si anaknya itu sendiri untuk strategi. Untuk metodenya lebih ke mendekati PBR berbasis masalah. Nanti mungkin saya akan memberikan masalah seperti hanya saya memberikan beberapa contoh benda kerja. Si anak berbagai kelompok itu bebas memilih benda kerja itu sendiri untuk dicek, cari permasalahannya, terus untuk dicek berbagai ukuran, berbagai dimensinya itu sendiri oleh si anak itu sendiri. Jadi cari permasalahannya, nanti mereka mempresentasikan hasil pengerjaan mereka sendiri dari setiap kelompok itu. Jadi secara strategi atau metode yang digunakan adalah proses pembelajaran berbasis masalah. Karena tadi saya mendengar bahwa anak dikelompokkan, kemudian diberikan benda kerja, dan juga mungkin diberikan, kalau tadi bicara tentang alat ukur kan ada beberapa macam alat ukur ya. Jadi di situ anak memilih alat ukur itu sendiri untuk tadi mencari apa? Mencari untuk mencari dimensi setiap benda kerja yang mereka pilih. Jadi Bapak menyediakan berbagai macam benda kerja ya dengan ukuran yang tidak sama mungkin ya. Ya, tidak sama. Pastinya bisa jadi dari mulai anak memilih, ya, artinya anak diberikan kebebasan memilih benda kerja, memilih jenis alat ukur yang layak digunakan, kemudian diminta sampai mempresentasikan hasil pengerjaan. Dan nanti kira-kira dalam meminta presentasinya seperti apa? Untuk presentasinya mungkin apakah ada strategi tersendiri atau? Untuk presentasi pasti ada perwakilan dari setiap kelompok. Biasanya itu ada ketuanya, atau juru bicaranya dari setiap kelompok. Nanti diharapkan setiap kelompok itu bisa mempresentasikan hasil pengerjaan mereka ke depan dan bisa menjelaskan ke teman-temannya yang lain dengan hasil pekerjaan, dan diharapkan bisa menerapkan gambar tekniknya. Jadi ada desain-desainnya. Jadi seperti ada hubungan dengan pelajaran lain. Kalau tadi disampaikan laporannya anak diberikan kebiasaan menggambarkan atau menyampaikan dengan hubungan dengan pelajaran-pelajaran yang memang sebelumnya juga sudah. Ya. Ada keterkaitan dengan materi yang di semester sebelumnya. Itu tentang gambar teknik. Ya, tentang gambar teknik. Baik, kalau gitu. Nah, selain itu juga kira-kira dari proses pembelajaran sampai di akhir ini apa sih sebetulnya yang paling diharapkan dari pengembangan ini? Dari pengembangan tadi diharapkan siswa itu terutama sih lebih ke motivasi belajar itu lebih meningkat dengan diferensiasi ini, karena kan dengan memperhatikan minat bakat siswa itu diharapkan siswa minimal motivasi belajar itu bisa meningkat. Apalagi kan sebelumnya itu corona. Nah itu mungkin jadi beban tambah juga sih, jadi hambatan juga sebenarnya. Karena dari sebelumnya masa corona ke sekarang itu mungkin motivasi si anak itu sedikit. Untuk sekarang mudah-mudahan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, mudah-mudahan motivasi belajar si anak itu lebih meningkat terus, terutama nanti naik ke tingkat selanjutnya, terutama di pelajaran dasar-dasar matematik ini. Sebagai bekal ya. Sebagai bekal ke depannya, sebagai fondasi di awal. Terima kasih Pak. Jadi itu aja yang menguatkan anak ya, mengingatkan motivasi anak, jadi supaya lebih terfokus, lebih memahami apa yang diharapkan sesuai dengan sistem kurikulum itu sendiri. Dan rencana pelaksanaannya gitu Pak. Ini kalau misalkan nanti saya melakukan supervisi, lebih ke teknisnya mungkin ya. Kerjaan kira-kira kapan bisa saya melakukan supervisi ke kelas? Kebetulan jadwal hari Selasa sama hari Jumat, mungkin bisa hari Selasa, insya Allah. Kebetulan untuk hari Selasa itu saya pelajaran jam ke-4 kalau nggak salah, kelima. Berapa jam pertemuan?
Untuk hari Selasa itu 6 jam. 6 jam kalau misalnya dari jam kelima 6, 7, 8, 9, 10. Soalnya kan kalau dasar-dasar itu 12 jam pelajaran, kebetulan dibagi 2, Selasa sama Kamis jadi 6 jam pelajaran. Dari jam kelima sampai jam ke-10. Padat juga ya Pak. Padat. Jadi memang kalau melihat tadi dari jam pelajaran betul-betul sebagai pelajaran dasar Ya. sampai dalam satu ini kurikulumnya menentukan 12 jam sehingga satu kali pertemuan 6 jam dan rencana yang terdekat adalah jam berapa hari selesai. Ya mungkin itu Pak yang bisa kita lakukan hari ini. Jadi mungkin nanti insya Allah 3 hari ke depan mungkin saya akan melakukan supervisi akademik langsung ke kelas sesuai dengan jadwal yang Bapak mengajar. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kerja mudah-mudahan lancar, Amin. sehat dan kita bisa melakukan pertemuan lagi di nanti sesuai dengan jam pelajaran. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Bertemu kembali nanti di observasi langsung kelas. Habisnya saya untuk melakukan observasi supaya bisa menggurui, bisa kita belajar tentang bagaimana proses pembelajaran itu. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga lancar semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian proses praobservasi yang saya lakukan dengan Pak Faisal. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya di observasi langsung ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Denny, Dimas, Fadil, M. Firdan, Oke. Yang tidak hadir 2 orang tanpa keterangan, 2 orang dispen ya. Oke, untuk hari ini kita akan review materi yang sebelumnya itu tentang vernier kaliper dan mic. Oke. Bapak akan bahas jelas. Nanti kita akan bagi dalam beberapa kelompok. Ini apa? Oke, mikrometer. Yang kemarin kita bahas. Nah, itu ada skala timbal yang vernier. Mikro kalian sudah paham? Vernier. Tapi kalian buka lagi. Nih, berapakah nilainya kalau seandainya yang tegak lurusnya yang ini? Berapakah nilainya? 25,5. Yakin? Satuannya? Milimeter. 25,5 benar? Ada jawaban yang lain? Cuk? 25,5. Ingat, satu garis ini adalah 1 mili. Berarti kalau di angka 2 ini adalah 20. Ini posisi 0 di berapa? 25. Tulis dulu 25. Koma, tinggal lihat yang tegak lurus. Ternyata 0,5. Berarti total lakukan pengukuran setiap dimensi pada
Gunakan mikrometer dan vernier. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kita bagi kelompok 3, 4, 5, 6. 6 kelompok aja nggak apa-apa? Berarti satu baris satu kelompok. Ya? Satu baris satu kelompok. Ya, satu baris satu kelompok. Oke? Paham? Terserah kamu mau ikut kemana. Ya. Nanti setiap orang di kelompoknya masing-masing mencoba, mencoba mengukur dimensi dari benda tersebut. Nanti teman-temannya mengoreksi apakah ada kekeliruan dalam cara pembacaan atau cara pengukurannya. Paham nggak? Saling mengoreksi. Nanti hasil akhir simpulkan, laporkan ke Bapak. Dimensi, contoh yang ini ada diameter dalam, ada diameter luar, terus ada ketebalan. Untuk ketebalan bisa pakai ini, ya lebih kelima. Jadi dua alat ukur ini kalian gunakan. Paham? Ada pertanyaan? Ya. Oke, kita lanjut bagi kelompok. Silahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap orang yang di depan sebagai ketua kelompok silahkan ambil media kerjanya maksimal 3 kali. Yang macetnya kan? Terus dikunci. Kalau kuncinya udah jelek, udah nggak usah disentuh lagi si timbal. Kalau disentuh lagi, nanti kalian ke depan.
Dimensi luas. Ini menggunakan apa? Alat ukurnya apa? Semir. Berapa hasilnya? 1,4. Dalam kecil ya. Siap? Bisa ke depan, presentasinya ke depan. Oke. Yang lain udah? Hasil pengerjaan. Coba dari kelompok 1 udah selesai. Kelompok 1 udah. Udah selesai. Oke. Silakan. Jelaskan hasil pemutaran. Silakan teman. Dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok berapa? 1, 2, 3. Benda kerjanya mana? Dah? Ya, ketebalannya 20. Oh, ini ketebalannya ya? Ini ketebalannya 20. Ini silakan presentasikan. Yo. So, jelasin. Dan keterangan.
mikrometer. Bapak anggap kalian sudah paham, ya. Siap-siap, pertemuan selanjutnya kita lakukan tes per orang. Barusan kan berkelompok ya? Silakan, Bapak barusan kan teman kalian koreksi hasil pengerjaan dari kalian, biar bisa saling tahu mana letak kesalahan dalam pembacaan atau dalam cara pengukuran. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan lakukan tes per orang, tender kaliper dan mikrometer. Nanti siap-siap pertemuan selanjutnya kalian siapkan, ya, terutama mental. Kadang kalian ketika dites per orang, mental jelek, biar hasil pembacaan salah. Ya, ya kan? Silakan kalian bawa buku atau kertas untuk mencatat hasilnya nanti. Akan Bapak cek, periksa apa benar atau keliru. Siap? Siap. Ada pertanyaan? Enggak. Oke. Siap-siap. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lakukan tes. Untuk hari ini Bapak siap. Insya Allah kita bertemu di hari Jumat. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan TF. Sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa dulu. Nah, selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Ya, nuhun. Hati-hati di jalan. Sama yang bawa motor jangan ngebut. Oke. Dicek barang berharga. Takut ada yang ketinggalan. Oke, hati-hati di jalan. Nanti lampirkan dengan kakak. Ya, soalnya nanti operator bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan sesi percakapan pasca observasi. Saya Minyak Bernardin CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Kemudian di sebelah saya adalah Pak DPD Ketua SNSI sebagai pengajar praktik, dan di sebelah kiri saya adalah Pak Faisal Rahman. Terima kasih atas waktunya Bapak sekalian. Hari ini adalah percakapan pasca observasi atau supervisi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam sesi pasca observasi. Sebagaimana kemarin kita sudah melewati dua kegiatan, yaitu pra observasi dan observasi supervisi penelitian. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Pak. Nah, kita sedikit ngobrol tentang kegiatan yang kemarin Pak. Kira-kira ada hal yang memang saya sampaikan, bahwa kalau kita lihat dari pelaksanaan observasi, alhamdulillah kelihatannya pelaksanaan supervisi proses pembelajaran sebagaimana yang dirancangkan Bapak dengan pola diferensiasi sudah kelihatan. Di situ ada pola diferensiasi dalam isi konten, di mana Bapak memanfaatkan media, kemudian memberikan kasus atau masalah yang ditemukan, melakukan pengukuran kemarin pada mata pelajaran alat ukur ya. Nah, dari yang dirasakan Pak, ya, yang dirasakan kemarin
Pak, ada apa sudah tercapai kira-kira proses pembelajaran yang diharapkan atau belum? Menurut saya proses pembelajaran yang kemarin alhamdulillah sudah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran ini apa, di mana bisa menjelaskan fungsi, bisa membedakan jenis-jenis alat ukur, bisa menggunakan alat ukur, bisa membaca hasil pengukuran dan bisa merawat dan kalkulasi dari hasil pengukuran itu sendiri. Jadi secara umum tujuannya sudah dapat tercapai ya Pak? Sudah tercapai. Jadi tadi kalau dari pembicaraan Bapak ada bentuk keyakinan yang bisa memberikan apa menunjukkan keyakinan bahwa tercapainya Pak? Dari hasil evaluasi dan dari prosesnya. Dari prosesnya. Ketika proses kebetulan saya berdiferensiasi, si anak diberikan kebebasan untuk mengambil benda kerja itu sendiri, bebas tanpa saya kasih secara langsung, tapi dia bebas mengambil benda kerja itu sendiri, terus bekerja secara berkelompok, terus ada tutor sebaya juga, terus di situ ada hasil presentasi dari pengerjaan mereka mempresentasikan, dan malahan ada keterkaitan dengan materi yang sebelumnya itu tanggal materi. Ya, kalau saya perhatikan memang ada keterkaitan dengan beberapa pelajaran yaitu antara lain pengetahuan tentang tekniknya ya, dalam proses pelaporan hasil dari apa diskusi anak itu sendiri apa ya. Nah, alhamdulillah ada tercapaian ya. Kira-kira secara ada nggak yang belum tercapai ini dari proses pembelajaran itu sendiri? Belum tercapai sebenarnya itu proses evaluasi secara individunya Pak. Kebetulan kemarin kan secara kelompok. Nah, secara individu untuk pertemuan selanjutnya saya akan tes per orang. Jadi untuk proses evaluasi saya secara kelompok, setelah itu secara individu untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman setiap anak, apakah sudah selesai atau belum, apakah sudah tercapai 100% atau belum. Betul ya. Memang baru dalam tahap kelompok ya, presentasi. Terima kasih Pak. Selama proses pembelajaran, ada hambatan yang dirasakan kira-kira? Kalau hambatan sebenarnya ada, terutama itu dari internal si anak itu sendiri, karena kan sebelumnya kita masa corona Pak. Yeah. Otomatis itu motivasi si anak ketika daring dan secara luring itu ada perbedaan. Nah, mungkin itu menjadi hambatan, tapi menjadi motivasi juga buat saya sendiri. Bagaimana cara lebih meningkatkan motivasi si anak, meskipun emang ada proses yang harus dilalui, dan itu emang hambatan itu cukup untuk motivasi anak, cukup lumayan susah juga. Kalau dari media atau dari sumber belajar yang dibutuhkan? Untuk media alat ukur itu sendiri Pak. Soalnya kan alat ukur memang harus ada perawatan. Nah, kebetulan untuk jumlah ini Pak, dan memang ada beberapa alat ukur yang sudah seharusnya diganti karena udah rusak, karena udah masaknya Pak. Jadi emang ada alat ukur beberapa yang sudah haus, berkarat dan rusak. Rusak mungkin karena memang penggunaan itu sendiri, si anak namanya juga anak ya, karena ada yang lupa bagaimana teman sadar virus. Penggunaan yang di luar SOP yang SOP itu sendiri gitu. Terutama kalau jatuh gitu ya. Memang itulah mungkin hambatan yang dirasakan ya. Nah, dari proses itu pembelajaran dari awal sampai akhir, kira-kira kalau kita mencoba melakukan refleksi diri Pak, kalau dari skala 1 sampai 10 ketercapaian pembelajaran atau posisi Bapak kira-kira? Insya Allah saya menilai diri saya sendiri gak muluk-muluk juga. Insya Allah saya di angka 8 karena masih ada beberapa yang harus saya tingkatkan lagi. Ya. Jadi kalau dari skala Bapak sekarang sudah ada di posisi 8 ya, dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, mau perlu ditingkatkan lagi apa cukup segitu Pak? Mau ditingkatkan lagi untuk perbaikan tentunya pasti ada. Iya. Kira-kira strategi ke depan dari yang sudah dilakukan itu kira-kira apa strategi selanjutnya yang mungkin bisa dikembangkan? Untuk pengembangan mungkin lebih ke
media, saya insya Allah diberikan seperti hanya flash untuk lebih jelas. Soalnya kan kalau kita menjelaskan secara langsung ke setiap anak itu butuh waktu. Kalau kita gunakan flash secara detail, mungkin si anak semua bisa melihat dan bisa saya jelaskan secara langsung ke seluruhnya tanpa satu-satu anak. Jadi Bisa lebih efektif. ya, pemilihan yang kreatif yang lebih bisa menunjukkan ya di dalam penggunaan yang lebih real gitu ya Pak ya. Kalau kadang-kadang kan gambar-gambar atau medianya tidak menunjukkan secara skala yang tepat gitu ya. Pemilihan media yang memang lebih interaktif, lebih tepat sesuai dengan penggunaan. Baik, kalau gitu Pak, target perubahan itu kira-kira kapan? Secepatnya. Terutama pertemuan-pertemuan selanjutnya, insya Allah sambil saya evaluasi per individu itu sendiri Pak. Sampai saya evaluasi lagi sejauh mana pemahaman si anak, apakah masih ada kekeliruan atau masih ada yang kurang dipahami dari si anak itu sendiri. Nah, kira-kira Pak, untuk pengembangan, untuk pelaksanaan komitmen itu, apakah kita membutuhkan daya dukung yang lain atau tidak? Kalau untuk daya dukung pasti Pak, karena kita kan bekerja bukan individu sebenarnya, itu tim. Apalagi di jurusan itu ada ketua jurusan sebagai pimpinan, ada kepala bengkel, ada tuh dan rekan kerjanya. Pasti semua itu saling mendukung Pak. Pasti saling mendukung. Ya, jadi tetap kita membutuhkan kolaborasi dengan komunitas kita sendiri. Ya. Untuk terhadap perubahan Pak. Ya, pasti. Ya, kita berinovasi, kita menunjukkan kreatif, tapi tetap membutuhkan dukungan dari rekan ya, dari supaya bisa berkolaborasi baik itu dalam peningkatan ataupun juga saatnya saran dan bertukar pikiran apa ya. Ya itu mungkin Pak yang menjadi pengalaman pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah secara umum pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, proses pembelajaran juga dapat berjalan dengan baik. Nah, satu sedikit Pak, kira-kira apa yang dirasakan Bapak saat ini setelah mungkin dari 3 tahapan tadi, dari pasca, dari observasi dari sekarang, dari pra, kemudian bisa melakukan observasi dan terakhir hari ini melakukan pasca observasi, apa nih kira-kira yang Bapak rasakan secara umum dari kegiatan kita sekarang ini? Kalau untuk saya sendiri dari adanya kegiatan supervisi atau observasi secara keseluruhan. Secara keseluruhan sebenarnya yang saya rasakan itu menjadi motivasi buat saya sendiri, terutama untuk penilaian diri saya sendiri, apakah saya sudah benar atau masih ada kekeliruan. Terutama kan seperti yang tadi, kalau di dalam tim kita butuh rekan kerja dan butuh yang lain untuk penilaian diri kita sendiri, apakah kita masih ada kekeliruan untuk sharing atau apapun itu. Karena itu untuk peningkatan proses belajar, terutama kualitas dan tujuan belajar itu sendiri. Menurut saya dari yang saya rasakan, alhamdulillah sejauh ini sangat-sangat bermanfaat untuk saya sendiri, khususnya umumnya untuk yang lain juga, untuk peningkatan khususnya di dalam proses pembelajaran itu sendiri, terutama untuk diri saya sendiri. Terima kasih Pak atas waktunya, atas perbincangannya. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah pengalaman khususnya bagi saya dan bagi Bapak. Mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk mendukung kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik. Kita bisa terus bergerak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan